Ya, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, kembali dengan saya Urbanus Satekia Piolmen. Saya hadir hari ini, saya didampingi oleh Bapak Gregorius yang sebentar nanti Bapak akan memperkenalkan Bapak seperti apa. Dan ini Bapak Gregorius ini adalah temannya Bapak Johannes Kulbagepse. Saya pikir saya gudang cerita bagaimana Bapak Gregorius dengan Bapak John seperti apa. Hari ini tepat di tanggal 26 Juli 2024, Bapak Gregorius dengan mobil dari Asiki sampai tiba untuk ingin ketemu dengan temannya di Sekretariat Provinsi Papua Selatan. Sehingga ini cerita yang saya pikir luar biasa. Bapak Gregorius akan bercerita tentang bagaimana seorang Johannes Kulbagepse seperti apa masa karirnya sampai hari ini. Bapak akan bercerita seperti itu ya Bapak? Ya. Oke, sebelum kita memulai, saya persilakan Bapak memperkenalkan nama dan dari kampung mana, silakan. Ya, nama saya Gregorius Aboy, mantan Kepala Kampung Harapan. Saya diajak cerita mengenai teman ini, Bapak Kulbagepse. Yang sudah berapa tahun lalu ini dia dapat jabatan polisi Pamung Praja. Setelah dia dapat nama, dia ditugaskan ke Digo di Bade sana. 1 bulan saja dia tugas, terus lanjut ke Getentiri. Itu dia makan bulan, makan tahun di situ. Setelah tahun 70, penebangan kayu. Itu dia turun sama-sama dengan masyarakat tebang kayu. Dari Geten, Tanah Merah, Muara Kalikau, hanyut kayu sampai di cabang 3 Mabes. Dari situ kita baru kenal. Makanya sekarang ini dia mau maju. Saya dari kampung berusaha hari ini saya sampai di tempat di Pak Kulba punya rumah. Dan malam ini saya diajak untuk cerita. Dan ini Bapak Kulba ini selama 2 periode. Dia ditugaskan di Merauke ini, kota Merauke ini. Merauke tidak ada apa-apa. Saat itu ya? Saat itu tidak ada apa-apa, kosong. Sementara bupati ganti bupati. Nanti Pak John naik baru kita lihat mulai kurit 1, kurit 2, mulai jalan sampai dengan infrastruktur jalan dari Merauke ini tembus Oropkom di tanah-tanah Yongga sana, Tanah Merah. Terus dia berhasil memekarkan Kabupaten 3, Agas, Kepi, Boven. Ini dia berhasil. Terus program yang kemarin 2 periode bupati itu, kami sampai di kampung itu rasa. Biarpun kecil, tidak bantuan seperti sekarang. Dulu berarti dulu kecil. Tidak ada bantuan swadaya. Tapi bisa sampai. Tapi atas perjuangan Bapak Joni, kita rasa semua pembangunan. Saya sampai SMP Harapan masih ada itu. Masih ada. Makanya jasa itu saya pikir saya kembali. Jadi zaman John, itu masyarakat kecil di kampung mana saja merasa pembangunan. Permintaan apa dilayani cepat. Sekarang ini wilayah sudah diperkecilkan, kita mau pilih. Masyarakat susah, baru bantuan yang begitu 1 M lebih tidak ada. Makanya saya ini datang untuk besok pakai kembali orang. Terus saya ini temannya Kulbagepse. Terus ini mengapa dicantumkan di dalam situ otonom. Undang-undang otonom bilang anak negeri bangun negeri sendiri. Makanya saya datang ini untuk dukung John, anak negeri Maring tetap dia kembali dulu untuk pertama kali ini.
Dan itu atas perjuangan dia. Dan saya kasih tahu, kemarin berjuang sampai di sana, Barnabas Suhaibon tegur dia. Ini saya terus terang, Barnabas Suhaibon tegur dia, kok kenapa mau bikin provinsi? Terus ini Lukas NMB, dia bilang orang setua begitu baru berusaha untuk apa lagi? Tidak usah, dong batal dia, tapi dia berusaha sampai tembus ini. Tuhan masih lihat. Saudara pemirsa, cerita yang sangat luar biasa, dan ini temannya Bapak John hari ini duduk dengan saya. Saudara pemirsa bisa dengar sebuah kisah proses yang bagaimana sampai Provinsi Papua Selatan hadir. Kalian sudah dengar apa yang Bapak katakan? Jelas. Jadi Pak John berusaha untuk provinsi. Pernah Barnabas Suhaibon bilang tidak boleh. Saya ini kepala desa 2 periode dari zaman Barnabas Suhaibon. Tahun pengangkatan tahun 92. Itu perkecilkan wilayah desa-desa yang kampung 5-6 itu diperkecilkan. Saya buat surat. Saya yang buat surat demi Tuhan. Saya yang buat surat ke Barnabas Suhaibon, mohon wilayah diperkecilkan menurut tradisi masing-masing. Akhirnya Barnabas Suhaibon dia layani. Di tahun itu, tahun 92, baru sekali lantik kita jadi kepala desa sampai dunia hari ini. Jadi begitu. Tapi sekarang ini Bapak, kenapa Bapak kaderkan generasi orang-orang yang Bapak kaderkan, kenapa mereka menjadi perlawanan dengan Bapak? Bapak mau pesan seperti kepada mereka seperti apa? Untuk memberikan kesempatan kepada tokoh pejuang ini untuk bisa tampil. Jadi ini anak ini saya bingung juga. Kenapa sampai tokoh macam tadi, anak-anak zaman HP, komputer, kita kasih pengertian juga dong, kenapa tidak ditangkap ini? Pada akar serabut sana belum pegang betul itu. Ini, menurut saya dengan John, akar ini belum pegang, jangan kau bicara di atas, nanti salah. Begitu. Jadi anak-anak yang macam tadi, anak ada bicara sama saya, tanya saya. Dia tidak ikut saya punya cara itu. Tidak tahu ini mungkin butuh sekolah juga kah? Atau saya arahkan dia bagaimana kah? Nah itu. Sama dengan sekarang ini. Dong lomba-lomba untuk gubernur. Tapi siapa yang bisa berbuat? Ini pertanyaan kami orang tua. Saya sekarang datang ini sudah di John Boban ini itu sudah. Siapa yang bisa bikin nanti macam lalu? Kampung yang tidak punya apa-apa, tidak ada uang. Tapi pembangunannya masih itu, sekolah-sekolah masih ada itu. Saya punya sekolah SMP, Cautup, tembus. Pemekaran distrik, jelas dikasih. Ini menjadi bahan bagi kita. Jadi masyarakat di kampung tidak usah pilih orang lain. Pilih orang yang pertama itu dulu. Nanti dia yang kadarkan orang. Itu orang bicara begitu. Maka saya datang. Begitu. Sekarang yang Bapak sampaikan bahwa masyarakat sampai Bapak dong rasakan pembangunan sampai di kampung-kampung. Itu dari hasil perjuangan Bapak John sampai bagaimana caranya uang itu bisa sampai di kampung. Tapi hari ini orang bisa katakan bahwa Bapak itu korupsi. Menurut Bapak seperti apa? Masyarakat saya menikmati itu. Terus hari ini negara menyatakan bahwa Bapak itu korupsi. Apa yang menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Karena Bapak itu tidak ada rumah yang bagus. Jadi begini, kalau negara menyatakan begitu, berarti dong tidak pikir itu 10 kumala cinta kasih. Ini faktor sudah fakta. Yang dong bilang Pak John korupsi, bukan korupsi. Saya kasih tahu, bukan korupsi.
Ini kasih, cinta kasih. Contoh kecil saja tadi. Ada perempuan yang masuk sebelah laki dia hernia. Itu bukti contoh tadi, ada perempuan yang masuk tadi. Bapak saya minta tolong, saya laki ada hernia, mau perlu rumah sakit. Pak itu tadi kasih uang. Baru janji berapa hari nanti kamu datang. Itu masalah begitu saja anak. Akhirnya orang anggap kita bawa, itu makan uang. Ini negara bilang makan uang. Bukan. Itu kasihmu itu. Jadi ini mohon supaya negara harus pikir kembali. Kau tidak pikir yang itu sampai tidak pikir yang kau pernah baik Islam, Protestan, Katolik. Pikir itu 10 kumala itu, kita orang Katolik itu 10 kumala. Cinta kasih itu. Orang dalam keadaan susah kah? Kaki patah kah? 40 hari kah? Itu. Bupati dia sebagai bos, dia sebagai orang tua. Jelas dia kasih. Bagaimana ini? Ini satu pengertian yang saya ada kasih keterangan ini. Jangan negara bilang, ini dia makan. Tidak ada. Jadi kita lihat baik orang yang bagaimana. Begitu. Dan kebutuhan rakyat di luar dari itu. Jelas dia ambil untuk masyarakat pakai. Jadi macam kapal, pesawat, lain-lain. Itu kenapa? Itu dia kerja untuk orang banyak. Ya toh? Ini dia pengertian yang saya kasih tahu. Jadi uang sebagian yang itu ada kapal, ada pesawat, ada barang apa yang dia kerja untuk masyarakat. Itu untuk masyarakat banyak yang memilih itu. Jadi demi untuk rakyat. Itu begitu. Bapak, setelah Bapak perjalanan panjang ketika datang bertemu Bapak John tadi, seperti apa yang Bapak rasakan antara Bapak dan Bapak John ketemu tadi itu? Seperti apa? Itu saya rasa itu pikir itu bahwa itu teman yang bisa besok dia bisa kasih jalan baik. Karena pengalaman sudah ada. Bukti-bukti sudah ada. Jadi tinggal kita komit saja kasih naik. Saya punya perasaan itu yang saya datang. Dan itu faktor pertama. Kedua, kita kembali ke otonom. Kenapa dong bentuk otonom? Aturan otonom, hukum otonom. Ya, marin untuk marin, muyu untuk muyu, mandobo untuk mandobo. Ya macam saya, harapan untuk harapan. Ya toh. Ini yang otonom yang bilang. Terus penilaian masyarakat itu orang itu baik. Terus kasih kembali dia. Bukti-bukti sudah ada. Kota Merauke sebesar ini. Bupati ganti. Saya bisa hitung bupati. Darmo Wijudo itu saya punya sinama. Gargolis Darmo Wijudo. Terus ada anak asli berapa. Tambah dengan Jawa berapa. Tidak maju Merauke. John Gulba yang naik baru semua yang rasa semua habis. Dia program sisa itu yang jalan itu. Jalan tembus di tanah sana borong tanah merah. Makanya saya berusaha mati-matian harus saya kembali ketemu Gulba. Untuk kita juga bicara kembali. Dan masyarakat dukung, masyarakat bilang turun lapangan. Masyarakat suruh saya datang untuk besok ini kalau verifikasi lolos. KPU tidak semacam-macam. Dengan itu, MRP tidak semacam-macam. Sabar dulu, kami yang lain sabar dulu. Jadi ini begitu, ini tujuan itu yang saya datang mau kasih tahu supaya kita kasih maju dia dulu. Terakhir, itu dalam pandangan nasihat orang tua itu bilang sabar dulu. Masih ada sisa pekerjaan. Jadi nanti kita kadarkan anak. Itu begitu. Itu menurut tradisi kita. Jadi saya datang ini sudah. Saya ketemu dia karena begitu. Mau datang bicara kembali. Saya baru sadar dari Aciki. Hari ini saya tembus di rumah ini. Begitu. Ya Bapak, pesan untuk masyarakat, anak muda, ya para
intelektual yang sudah sekolah tinggi. Pesan Bapak untuk bagaimana kita melihat sosok seorang Bapak John hari ini untuk sebagai orang tua kita, sebagai senior kita. Pesan apa yang Bapak menyampaikan kepada masyarakat untuk kita mendukung Bapak John? Saya akan sampaikan bahwa saya sudah ketemu Pak John. Jadi ini pesanan orang masyarakat semua itu dong, turun lapangan baru kita bicara. Besok ini turun lapangan dong, pesan saya datang. Ini orang Kaletra. Kemudian harus turun lapangan kita karena Bapak sudah berbuat. Jadi datang dulu, kita mau bicara, kita punya maksud kok. Tinggal dulu baru bikin baik kita. Jadi ini ada pesan saya begitu. Biasa datang nih malam ini saya kasih tahu. Ya, saudara pemirsa, itu yang saya dapat berbagi langsung dengan Bapak Gregorius tentang bagaimana Bapak bersama Bapak John selama di Bade dan pembangunan-pembangunan yang Bapak lakukan dari kampung-kampung dan masyarakat. Cerita tadi Bapak sampaikan ke masyarakat tuh rasa dulu tuh uang tidak sampai miliar, tapi masyarakat menikmati itu, saudara pemirsa. Sekarang ini tapi masyarakat merasa masih kurang atau susah untuk menerima. Sosok Johannes Kuba Gepse hadir di 2 periode membuat masyarakat tidak akan pernah melupakan apa yang Johannes Kuba Gepse melakukan hal-hal itu. Saya pikir ini kerinduan masyarakat di kampung-kampung. Walaupun kita di kota ini berpikir bahwa dengan berbagai macam isu yang kita terima, tetapi masyarakat di kampung-kampung masih merindukan kehadiran tokoh atau Johannes Kuba Gepse untuk hadir melihat apa yang pernah dilakukan harus dilakukan kembali lagi. Saudara pemirsa, ini saya dengan Bapak Gregorius sudah tadi kita panjang lebar sudah ngomong Bapak, dan itu yang bisa saya dapat berbagi. Saya Urbanus akan kembali di statement berikut lagi. Demikian, selamat malam.